ada pertanyaan masalah ijab dan kabul, Abi. Biasanya begini ya, Abu. Misalnya kita membeli baju itu harganya mungkin di bawah 500.000 di tempat orang kita sesama akidah, orang Muslim. Begitu kita kasih duit, dia ijab, duitnya untuk saya, bajunya untuk Bapak. Pertanyaan kami, ada batas-batas harga yang kita ijab atau kabul? Itu yang pertama, Abu. Kemudian yang kedua, kita misalnya membeli sepeda motor kontan di tempat orang yang tidak seakidah dengan kita. Tapi yang kita ijab adalah pelayan dia. Pelayan dia satu akidah dengan kita. Kita ijab dengan pelayan dia, orang satu akidah, begitu kita kasih duit, ini duit untuk kamu, sepeda motor untuk saya. Kemudian duit itu dikasih kepada orang yang tidak seakidah dengan kita. Itu bagaimana hukumnya, Abu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu lagi nanti, ada serah terima. Nah, yang pertama menyangkut ijab dan kabul. Ijab harus untuk dengan ungkapan pernyataan bahwa benda itu kalau pada hibah kita berikan kepada dia. Kalau pada jual beli, ijab adalah pernyataan yang dimengerti bahwa benda ini kita jual untuk dia. Yang jualnya jelas berapa nilai tukarnya atau disebut dengan harga. Nah, ada yang berpendapat boleh secara lisan, boleh secara perbuatan. Ya, secara perbuatan hana pegang-pegang. Peduk barang HP sabah kulun, peduk peng ke dana. Ira ne cok peng di no ka bere, ilong ku cok HP. Nyan ka ijab kabul cit. Ya, karena dengan demikian bahwa itu adalah ijab kabulnya isyarat dengan perbuatan ridha nyan yum nyu danyo. Nah, menancit ijab kabul antara hibah. Ya, bahwa rumah ini sudah untuk anaknya. Ya duduk terus di situ, pegang orang lain, nyok aku jauh keji. Dan ia juga tahu dia tidak pindah-pindah di situ terus untuk dia membenah dan segala macam di rumah itu duduk-duduknya. Nah, ada juga dengan benda-benda yang kecil dalam bentuk muatah. Tidak ada bicara. Tapi dengan perbuatan langsung ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan terjadi. Tapi dalam hibah ini yang gede-gede harus dengan ucapan pernyataan memberi. Kemudian kabulnya sesuai dengan ijab. Sesuai muafiq bil ijab. Misalnya, ya, kalau si Wahib berkata, saya hibahkan bagi kamu 2 ekor ayam ini. Ya. Maka dia terima salah satu keduanya. Itu enggak sah, enggak sesuai. Dikasih 2 ekor, kau ambil 1 ekor. Saya terima 1 aja. Lung tabah mentong. Anyu pat nyu manok nyu kujo gekah 2 boh. Ana pu lung tabah mentong. Nyan ijab ngan kebun hana muafiq mutabah tantah. Jo hana tah terima hana tah. Kibancit lunjuk manok nyu tabah gekah. Kalau terima tabah. Ya kata boh. Galam selesai. Nyan baru kun kalau kujo dan kalau terima barang mentong ini langgar pu. Manok mentong langgar pu. Yang menok je pindah. Nah, lantas baru berpindah milik si Wahib, dia terima, cok manok pindah, imat manok pindah. Bu patho dalam ragaji, bu ikat holain, nyan baru intikal. Karena barang yang pindah berarti sudah ada serah terima. Muwa kepada apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nasir. Sekarang kita barangkali membuat transaksi ijab kabul dengan seorang yang dengan satu tokoh.
Yang tokohnya itu pemiliknya berbeda akidah dengan kita. Berkaitan ijab kabul tidak dilihat dalam spek adalah harus sama akidah. Tapi ijab kabul harus ada walaupun dengan yang bukan akidah. Kemudian dia memberikan wakil yang menjualnya situ. Dengan wakil sama itu kedudukannya dengan toke. Dia sudah untuk menetapkan, untuk menjual barang ini, kamu jual terus, ini begini harganya, ini begini harganya, ini. Itu sama kedudukannya dengan pemiliknya. Karena dia adalah wakilnya. Terserah, tak perlu tanya dulu. Ya, kah Islam bukan? Ya kan ada beliau bakal. Lanjut lagi. Punya hubungan muamalah ini tanpa melihat dia itu apakah sama etiket dengan keimanan kita atau tidak, maka bebas. Ya, karena tak jua ada yang ngon yang kan tabah akidah, hukum dia tetap jua dan hukum dia harus. Pengun yang hana taban akidah tetap hukum dia mengun. Ada baik fikir tentang menyama-tama orang tabah akidah hanya pengun, punya orang lain dia pengun. Islam tidak seperti itu. Jadi hubungan muamalah, jual beli, hibah sah antara seorang dengan yang muslim dengan yang non muslim. Kita ada jasa barangkali dengan dia udah lama untuk berkawan sampai dengan 20 tahun dalam proyek, kemudian mau berpisah, kemudian beri untuk dia hadiah. Boleh? Yang tidak boleh mengambil pusaka. Kalau ada sebab mempusakai, beda akidah, gugur hak pusaka, disebut itu adalah sebagai hijab dengan wasaf atau sifat karena berbeda akidah, sama dengan sifat antara pembunuh dengan yang dibunuh. Berkaitan dengan masalah hibah, jual beli akad apapun boleh dengan yang berbeda akidah dan boleh dengan wakilnya yang seakidah atau wakilnya yang bukan seakidah, tapi ijab kabulnya ada penyerahan dan ada penerimaan. Lantas kan nyo kedrana pengkelun. Nyan pu ijab kabul. Nyan sebenarnya ke ijab kabul yang kabat ikbat. Nyan adalah serah terima. Ijab kabulnya bunuh mungkin hanya formal tapi dengan perbuatan. Seperti masuk dalam supermarket. Sudah ma'ruf dan sudah menjadi tradisi. Bahawa harga yang ditulis di supermarket itu, itulah harga. Dan hanya istilah urang yang laki kurang. Kon baki limau. Beda lah patah jangan. Menyapa patah jangan, ipegah 50, tajuk laki 10. Menyainai beli itu. Tak mau teman market. Baik tulis hinan 250. Budak tak sampai kedai bak kasar mandum, bak tempat bayar. Nyok kerja kurang macam tu, nyok 250, 150 matang, nyok 150 matang. Nyai perah nak duduk pasal dia nak ada blog orang. Hai ni modalnya. Jadi itu sudah secara fi'liyah atau bukan secara itu sudah mu'attah. Sudah ada isyarat di situ ini harganya. Setelah ada isyarat harganya, kemudian kali pegayum takar pada 3 kilo 2 kilo nyopulin. Alenya batanya gejok takar jopeng. Nah, itu sebenarnya data dari ijab kabul itu adalah serah terima atau disebut dalam istilah qabat ikbat. Berkaitan dengan hibah. Kalau barang itu bisa dipindah-pindah, qabat ikbatnya berpindah barang itu. Dipindahkan, diambil dan dipisah dan dipindahkan oleh orang yang si wahib dengan hartanya dan diberikan kepada si mauhub. Mauhub mengambilnya, artinya mauhublah itu mengambilnya daripada barang yang dihibah. Itu kalau barang itu mudah diingat. Dalam masyarakat kita mudah. Bagaimana kalau barang itu barang tetap? Kebun, rumah, nuhun, kedai, ya, itu sawah. Itu semuanya barang itu tidak bisa dipindah.
Jangan apa gera. Lamblang pada apa gera tu antara. Dia takun tetap lagi nyan taknya. Ini yang sesungguhnya kalau di dalam kajian fikih disebut bahawa sudah benda itu kita serahkan dan serahnya itu adalah diambil dan diterima, bukan kabul, diterima oleh si mauhublah atas izin si wahib. Itu yang disebut dengan serah terima. Menerima oleh si mauhublah benda yang dihibah dengan izin si wahib. Nah, maka kata-kata dengan izin itu kata kunci. Menyaga pinah, na izin bakti wahib. Menyebarang hanjat pinah, ia manfaatkan izin, na izin bakti wahib. Ini pula, na izin bakti wahib. Itu sudah terima. Tapi dalam kajian fikih disebutkan, andai kata barang itu ada pintu, ada pagar, di bini pagar itu ada pintu pagar. Kalau pintu pagar itu ada tutup, ada kunci, maka tanda serah terima, serahkan kunci itu kepada si mauhublah. Ya. Punya rumah, serahkan kunci rumah kepada dia. Kunci-kunci kamarnya mendu. Kalau kebun juga seperti itu. Itu salah satu bentuk serah terima. Ya. Bagaimana kalau surat? Ya. Dalam mazhab kita, tulisan itu belum serah terima. Pernyataannya belum serah terima. Apalagi surat itu tidak diizinkan untuk dijual, diberi. Maka dalam hal ini masalah yang paling rumit di saat para ahli waris membantah bahawa benda itu sudah dihibah untuk keluarganya. Ini paling rumit untuk mempertanggungjawabkan dan untuk kita bisa menetapkan apakah betul sudah hibah atau tidak. Makanya paling susah untuk kita klasifikasi. Andai kata ada keluhan di antara masyarakat, Pak, saya ini sudah dihibah dulu. Bagaimana ini orang ini mau ambil pulang? Ini merupakan hal yang rumit. Tapi solusinya ada beberapa pemikiran, insya Allah di lain kesempatan nanti akan kita coba rumuskan untuk memudahkan jangan terjadi kendala dalam pembagian pusaka bab tepat harta yang kagibah puhana gibah, yang kagwasiat puhana gwasiat, yang hinan abih wate cukup panjang kan bab pusaka yang masalah, yang bab tepat toh yang kagibah toh yang anak. InsyaAllah di lain kesempatan kita diskusikan. Kalau ada kasus-kasus yang dialami seperti itu, mari kita untuk pecahkan bersama di sini. Lebih kurang saya mohon maaf dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.